Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bentuk sediaan. Bentuk sediaan di dalam farmasi. Bentuk sediaan itu buat apa sih? Bentuk sediaan itu merupakan cara yang aman dan baik untuk menggunakan obat dalam dosis yang tepat. Alasannya kenapa? Alasannya itu melindungi obat dari pengaruh luar seperti pengaruh udara, kelembaban, dan cahaya. Kemudian melindungi obat dari kerusakan akibat pengaruh asam lambung setelah pemberian oral. Kemudian menutupi rasa pahit, asin, atau tidak mengenakkan dari obat. Kemudian menyiapkan bentuk sediaan yang membuat obat lebih stabil dan mencapai kerja obat yang lebih optimal. Kemudian cara pemberian dan rute pemberian obat. Nah, pembagian obat menurut bentuk sediaan yang lazim digunakan. Ada obat padat itu, sediaan padat itu ada kapsul, pil, pastilles, tablet, lozenges, serbuk, dan kaplet. Untuk sediaan obat cair ada solutions, ada suspensi, emulsi, eardrops, eye drops, dan injeksi. Masing-masing nanti yang obat padat dan sediaan cair ini bakal diterangkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian obat semi padat. Obat setengah padat ada contohnya salep, krim, gel, pasta, serta sabun. Ini contohnya ya. Ada krim yang biasa kalian gunakan, kemudian ada gel, ada pasta, kemudian ada sabun, seperti itu. Nah, kalau sediaan obat khusus itu ada implan yang biasanya digunakan untuk untuk KB, bukan pil KB, maaf, dipasangkan di jaringan tubuh. Kemudian ada aerosol, nih. Kemudian ada supositoria. Faktor yang menentukan pemilihan bentuk sediaan obat dalam penulisan resep, sifat-sifat kimia bahan obat, misalkan bahan obat tersebut bersifat higroskopis kah? Apa sih higroskopis? Silahkan Anda cari. Kemudian bahan obat tersebut larut air atau tidak? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Makanya kita kemarin belajar kelarutan. Kemudian bahan obat yang rusak oleh asam lambung, kita harus memastikan bahwa misalkan glutathione. Nah, glutathione itu dia obatnya bakal rusak oleh asam lambung. Maka kita harus memastikan bahwa obat tersebut ketika masuk ke dalam saluran pencernaan itu stabil. Kayak gitu ya. Bentuk sediaan sesuai seperti apa? Misalkan kalau dia bakal rusak oleh saluran pencernaan. Kemudian hubungan aktivitas atau struktur kimia obat. Distribusi obat di dalam tubuh dan proses interaksi obat reseptor itu dipengaruhi oleh apa? Oleh sifat fisika kimianya sehingga dapat mempengaruhi aktivitas biologi obat. Kemudian biofarmasetika dan farmakokinetik bahan obat. Obat yang mengalami first pass effect pada hati itu kurang efektif bila diberikan dalam salah satu bentuk sediaan oral karena mengurangi bioavailabilitas obat. Bentuk sediaan yang paling stabil itu seperti apa? Kemudian obat untuk efek sistemik sedapat mungkin diberikan secara per oral. Kemudian faktor-faktor penderita yang menentukan pemilihan bentuk sediaan seperti umur penderita. Misal untuk paracetamol, sediaan paracetamol untuk anak-anak dan balita bisa dalam bentuk drops, bisa dalam bentuk sirup. Kemudian untuk dewasa, kalau dewasa bisa menggunakan paracetamol tablet 500 atau 650 mg, ya kan? Itu dalam bentuk tablet. Kemudian untuk geriatri misal dia kesulitan menelan. Nah, itu harus dipertimbangkan bentuk sediaannya tuh apa. Kalau misalkan geriatrinya itu dia masuk di rumah sakit, dia tidak bisa dalam kondisi tidak sadar atau sebagainya, paracetamolnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk injeksi. Kemudian lokasi atau bagian tubuh di mana obat harus bekerja. Efek lokal kah atau efek sistemik?
Kalau efek sistemik dapat diberikan bentuk injeksi atau sediaan peroral atau rektal. Nah, efek lokal ini efek lokal, misal hanya di kulit. Penyerapan atau penetrasi obat melalui kulit dapat diberikan bentuk injeksi, krim, salep, liniment, dan dengan vehikulum tertentu. Kemudian kecepatan atau lamanya kerja obat yang dikehendaki. Obat bentuk injeksi itu lebih cepat diabsorpsi daripada bentuk sediaan peroral atau perrektal. Ingat, obat injeksi lebih cepat diabsorpsi, ya kan, daripada bentuk sediaan peroral atau perrektal. Kemudian obat yang sustain release. Sustain release berarti rilisnya bagaimana? Perlahan-lahan, bekerja lebih lama daripada bentuk biasa. Kemudian keadaan umum penderitanya itu dia sadar atau tidak sadar, atau penderitanya dapat menelan atau tidak. Seperti itu ya. Kemudian bentuk terapeutik obat yang optimal dan efek samping yang minimal bagi penderita. Kemudian bentuk sediaan yang paling cocok dengan penderita itu seperti apa? Apakah dalam bentuk injeksi atau dalam bentuk tablet? Nah, itu maka bisa disesuaikan seperti itu ya. Kemudian ini ada peralatan farmasetika. Ini merupakan timbangan atau neraca obat. Sudah pernah lihat? Neraca atau timbangan obat jenisnya ada timbangan gram kasar. Gram kasar daya bebannya itu 250 sampai 100 gram. Kepekaannya 200 mg. Timbangan gram halus daya bebannya 100 sampai 200 gram. Kepekaannya adalah 50 mg. Timbangan miligram itu bebannya, daya bebannya itu 10 sampai 50 gram. Kepekaannya adalah 5 mg. Daya beban itu apa sih? Daya beban adalah bobot maksimal yang boleh ditimbang. Kepekaan itu apa? Kepekaan adalah tambahan bobot maksimal yang diperlukan pada salah satu pinggan timbangan. Setelah keduanya diisi muatan maksimal, menyebabkan ayunan jarum timbangan tidak kurang 2 mm tiap desimeter panjang jarum. Kemudian ketelitian raca. Apa sih ketelitian raca? Ketelitian raca itu setelah diisi bahan dan dibuat setimbang, lalu bahan kita tukar tempatnya. Dalam keadaan yang demikian, jarum timbangan yang panjangnya 1 desimeter menyimpang maksimal 0,5 mm dari kedudukan semula. Nah, ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menimbang. Yang pertama, sebelum timbangan obat dipakai, diperiksa dulu apakah letaknya sudah tepat, ya. Dengan cara seperti ini, meja timbangan harus datar. Dilihat dari water pass atau batu duga dengan cara mengatur skrup di kiri dan di kanan meja timbangan. Kemudian lengan timbangan harus datar. Caranya, lihat jarum timbangan yang letaknya tepat di tengah skala. Kemudian piring timbangan beratnya harus seimbang dengan cara mengatur skrup lawan. Kemudian timbangan miligram digunakan untuk menimbang bahan obat yang beratnya kurang dari 1 gram. Waktu akan menimbang di atas kedua pinggan timbangan, jangan lupa selalu diletakkan apa? Kertas perkamen sebagai alas. Kemudian anak timbangan terletak di sebelah kiri
dan bahan obat yang ditimbang terletak di sebelah kanan. Terus bahan-bahan yang berbentuk kristal dan higroskopis ditimbang di atas arloji. Contohnya apa? Fenol kristal, kalsibromidum, dan lain-lain. Kemudian bahan-bahan yang lembek atau semi padat ditimbang di atas perkamen. Contohnya apa? Vaselin dan adepslane. Kemudian bahan-bahan cair ditimbang di atas cawan penguap atau Erlenmeyer. Contohnya apa? Tinktur, ekstrak cair. Kemudian bahan-bahan yang mudah menguap ditimbang di dalam tempat tertutup. Contohnya apa? Amonia, asam asetat, kemudian ada HCl pekat. Kemudian bahan-bahan yang mudah rusak oleh zat organik ditimbang di atas gelas arloji dengan menggunakan sendok porselen. Contohnya apa? Kalium permanganat, yodium, argentinitras, dan lain-lain. Ini tolong dibaca nanti ketika kalian praktikum farmasetika, hal-hal yang di sini itu kalian aplikasikan langsung. Mungkin sekarang belum ada bayangannya buat kalian yang dari SMA, tapi tenang saja, nanti kalian jika pandemi sudah selesai mudah-mudahan bisa masuk ke lab ya, biar ada pandangan gimana sih cara nimbang yang benar. Kalau bahannya ini harusnya nimbangnya pakai apa, ini teorinya ya. Kemudian untuk bahan-bahan yang punya bau keras, ingat ditimbang di atas gelas arloji menggunakan sendok porselen. Contohnya apa? Camphor, mentol. Kemudian ada ekstrak kental ditimbang di atas perkamen yang telah diolesi parafin cair. Contohnya apa? Ekstrak belladon. Kemudian ada ikhtiol. Nah, kemudian ada pengenceran. Pengenceran dilakukan jika menimbang bahan obat dalam jumlah kecil, kurang dari 50 mg. Kemudian dengan cara bagaimana? Diencerkan menggunakan zat tambahan yang cocok. Nah, bobot bahan obat yang dapat ditimbang tergantung dari kepekaan timbangan, 1/10K atau 1/100K. Jika pengenceran 1/10 itu artinya apa? Artinya adalah perbandingan bahan obat yang akan ditimbang dengan bahan pengencer adalah 1/10. Seperti itu ya. Kemudian ini contoh timbangan analitik. Kemudian ini lumpang dan alu. Ini merupakan cawan uap. Itu bahan-bahan nanti di farmasetika buat menimbang. Nah, buat memanaskan. Kemudian ada kaca arloji, ini juga bang. Nah, ini gelas ukur 100 ml, 50 ml. Kemudian ini ada gelas. Kemudian batang pengaduk. Untuk mengaduk sediaan larutan pakai apa? Pakai batang aduk. Kemudian ini corong kalau kalian ingin memasukkan cairan. Nah, masukkan cairan ke dalam botol atau ke dalam erlen pakai apa? Harus pakai corong. Jadi nggak langsung kalian tumpahkan kayak gitu. Kemudian di sini ada pengayak. Kemudian di sini ada kompor listrik dan di sini ada water bath. Water bath itu untuk memanaskan tadi. Misalkan tadi kan cawan uap mau dipanaskan pakai apa? Nah, pakai ini cawan uap yang isinya air, atau untuk melelehkan sesuatu. Kalian mau bikin salep mau melelehkan, kalian mau bikin krim mau melelehkan. Nah, ini pakainya water bath. Selesai kuliah untuk hari ini. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan melalui forum diskusi. Semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.